Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, saya Susi Ariyanti. Pada hari ini kita akan belajar tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan. Langsung saja pada materi, apa pengertian dari keberagaman? Istilah keberagaman ini berasal dari kata dasar ragam, yang mana dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti macam, jenis, warna, corak, dan tingkah laku. Maksudnya adalah ragam ini berarti sesuatu yang memiliki jenis, warna, atau corak yang berbeda-beda dan hidup bersama di suatu kehidupan nyata. Apa saja faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia? Yang pertama adalah letak geografis. Yang kedua, perbedaan kondisi alam. Yang ketiga, letak strategis wilayah Indonesia. Yang keempat, kondisi negara yang berbentuk kepulauan, yaitu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Yang kelima, pengaruh kebudayaan asing. Yang keenam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah keadaan transportasi dan kemajuan dari komunikasi. Unsur apa saja yang termuat di dalam keberagaman masyarakat? Yang pertama, suku, bangsa, dan ras, agama, dan keyakinan, ideologi dan politik, tata krama, kesenjangan ekonomi, dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Apa saja dampak dari keberagaman? Ada dua dampak. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif atau dampak baiknya, yang pertama adalah kaya akan adat istiadat. Yang kedua, identitas bangsa. Dan yang ketiga adalah identitas dinamis. Yang keempat, tenggang rasa dan toleransi. Yang kelima, menjadi sebuah bangsa yang kreatif dan inovatif dari keberagaman tersebut. Dan yang keenam, menjadi daya tarik wisatawan asing yang akan bertandang ke Indonesia. Kemudian, ada juga dampak negatif atau dampak buruknya. Yang pertama adalah dapat memunculkan persaingan di dalam masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua, dapat memunculkan etnosentrisme, adalah perlakuan yang menilai budaya sendiri lebih baik dari budaya yang dimiliki orang lain. Kemudian yang ketiga, dapat menimbulkan konflik fisik yang bisa berbentuk apapun, termasuk perang adat, konflik antar golongan, antar umat beragama, dan lainnya. Yang keempat, dapat mengganggu pengelolaan kekayaan budaya. Pemerintah tidak dapat mengelola sendiri tanpa bantuan dari pihak masyarakat. Kemudian yang kelima, masyarakat yang acuh tak acuh karena menilai budaya bangsa lain lebih baik. Kebalikan dari etnosentrisme, karena sudah merasa mengenal budaya sendiri dan tidak melestarikannya. Kemudian, bagaimana cara menjaga persatuan dalam keberagaman? Tenang, kita masih ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Maknanya adalah walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua, yaitu tetap satu menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
Kita adalah satu kesatuan yang utuh, walaupun terdiri dari berbagai keberagaman, mulai dari keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman adat istiadat, kemudian keberagaman antar golongan, tetapi kita terbingkai dalam semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, cara untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang pertama adalah memperbanyak kegiatan yang memerlukan sikap persatuan, misal gotong royong, kerja kelompok. Gotong royong ini misalkan dalam masyarakat kita biasanya bekerja bakti membersihkan lingkungan ataupun membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian bisa juga dengan membantu masyarakat atau orang lain yang mengalami kesulitan. Kemudian yang selanjutnya adalah kerja kelompok. Kerja kelompok itu selalu memerlukan kekompakan antar anggota kelompoknya. Pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan apabila dikerjakan bersama-sama, yang artinya adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kemudian yang kedua adalah menghargai perbedaan. Yang ketiga, lebih belajar untuk bagaimana cara menjaga persatuan. Kemudian, apa saja alat pemersatu bangsa kita? Kita punya 5 alat pemersatu. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah bendera merah putih. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara adalah burung Garuda. Dan yang kelima adalah lagu nasional Indonesia Raya. Kemudian, sikap dan komitmen persatuan. Cara lain untuk menjaga persatuan, misalkan dalam keluarga, bersikap sopan, jujur, dan taat. Kemudian di sekolah bisa dengan tertib, sopan, dan taat. Kemudian dalam masyarakat kita harus taat akan segala peraturan-peraturan yang ada. Kemudian dalam bangsa dan negara kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta harmoni yang indah dan juga tercipta kerukunan antar anggota masyarakat. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.